Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Nurul Ulum dari Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah filsafat alamiah sebagai tugas UAS pada kali ini. Oke, langsung ke pembahasan, yaitu definisi ontologi. Apa itu ontologi? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Definisi ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat keberadaan, hakikat realitas dan hubungan antar entitas atau objek di dalam dunia. Maksudnya ini ontologi itu cara berpikir yang realistis, atau secara gambarannya adalah mempunyai hubungan dari pemikiran yang satu dan pemikiran yang lainnya. Makanya kenapa ada hubungan antar entitas ini, dikarenakan di metode ontologi ini terdapat berbagai dasar-dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam cara berpikir. Ia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang benar-benar ada dan bagaimana entitas tersebut berinteraksi. Jadi di sini itu si ontologi ini, metode ontologi ini biasanya sering digunakan untuk membuktikan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tentang apa yang benar-benar ada dan bagaimana entitas tersebut berinteraksi. Jadi membuktikan bahwasanya pemikiran itu benar adanya, atau bagaimana cara berinteraksi, atau bagaimana cara mengaplikasikannya begitu. Oke, pertama, ontologi mencakup pemahaman tentang kategori-kategori entitas yang ada dan aspek ontologisnya. Beberapa konsep penting dalam ontologi meliputi: 1. Substansi, mengacu pada entitas yang memiliki keberadaan independen seperti individu, benda, atau zat. Jadi di sini itu cara berpikir yang mengacu pada individualisme atau cara berpikir sendiri. Semisal kita mempunyai pemikiran bahwasanya hidup itu tidak bisa dirubah, padahal ada hubungan yang lain yang menjadikan sesuatu itu bisa berubah. Jadi di sini substansi itu dari pribadi hak masing-masing, atau secara ininya dari kita sendiri, cara berpikir kita seperti apa, pola pikir kita seperti apa. Lalu atribut merupakan sifat-sifat dan karakteristik yang dimiliki suatu entitas seperti warna, bentuk, dan ukuran. Nah, di sini ini cara maksudnya itu adalah sifat atau karakteristik. Jadi ini bisa melihat tentang bagaimana suatu benda atau suatu sifat seseorang yang biasa kita dapati atau kita lihat di kehidupan kita masing-masing. Lalu ada lagi relasi, menyelidiki bagaimana entitas selalu saling berhubungan dan berinteraksi, baik dalam hal ruang, waktu, penyebab, akibat, maupun hubungan lainnya. Relasi atau hubungan. Jadi ini cara berpikir bagaimana kita itu membangun suatu hubungan atau interaksi terhadap manusia yang lain, atau cara berpikir kita untuk membangun suatu hal-hal yang belum kita dapati. Semisal kita mempunyai keinginan A, lalu salah satu orang lagi mempunyai pemikiran B. Apabila kita mempunyai pemikiran B dan yang satunya mempunyai yang
lainnya adalah mempunyai pemikiran A, maka kita bisa berhubungan atau kita bertukar pikiran seperti itu. Itu sering di kehidupan kita sering digunakan. Perubahan. Nah, di sini yang sering sering terjadi perubahan. Perubahan itu bukan hal yang hal yang mustahil, tapi sering sering terjadi di kehidupan. Memahami bagaimana entitas berubah dalam waktu dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi keberadaannya dan sifatnya. Maksudnya jadi seperti sifatnya seseorang itu akan berubah sejalannya waktu, ya. Maksudnya itu seiring berjalannya waktu, manusia itu akan berubah, baik secara sifatnya, sikapnya akan berubah, ataupun di kehidupan. Misalkan yang tadinya di suatu tempat itu tidak ada menjadi ada, ya kan. Di tahun ini di tempat A tidak mempunyai gedung, lalu di 2 tahun yang akan datang di tempat A ini mempunyai mempunyai perubahan, yaitu ada gedung. Yang sebelumnya tidak ada gedung, 2 tahun yang akan datang ada gedung. Berarti itu kan perubahan, itu sering terjadi. Ruang dan waktu, mempertimbangkan dimensi spesial temporal dalam pemahaman tentang ontologi, termasuk pertanyaan tentang apakah ruang dan waktu bersifat objektif atau subjektif. Jadi ruang dan waktu itu ya bagaimana kita cara menyikapinya, karena dari hal objektif dan subjektif ini tergantung bagaimana seseorang itu berpikir. Pemahaman seseorang itu akan berubah seiring waktu dan ruang. Maksudnya itu dulu si A ini bergaul dengan si ini, lalu setelah bergaul dengan si ini dia mempunyai perubahan seiring berjalannya waktu. Ruang itu yang tadinya A ini jarang keluar, lalu setelah beberapa tahun ini sering berada di tempat yang berbeda, maka ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah, makanya dari sini ontologi ini sering sering kita gunakan. Ini metode pemikiran yang realistis atau berhubungan dengan kehidupan kita, ya. Ontologi ini kalau secara garis besar adalah cara berpikir. Di sini cabang filsafat, metodenya itu cabang filsafat, ilmu filsafat yaitu ontologi. Lalu ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang kedua. Tadi kita sebelumnya membahas tentang ontologi, kita sekarang membahas tentang epistemologi. Epistemologi adalah mempelajari asal-usul, sifat, metode, batasan pengetahuan yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan apa yang dapat kita ketahui. Maksudnya di sini itu epistemologi itu cara berpikir manusia itu mendapatkan hal yang baru tentang pengetahuan. Semisal dulu kita belajar tentang bagaimana cara menghitung suatu jarak ke A dan ke B. Lalu seiring berjalannya waktu akan ada perbedaan lagi. Bagaimana cara menghitung jarak A dan B menggunakan rumus ini. Nah, di situ harus mempunyai pengetahuan yang baru. Jadi
ada pengetahuan, ada asal usul dari pengetahuan tersebut. Nah, asal usulnya itu dari suatu cabang ilmu. Banyak cabang ilmu itu, seperti cabang ilmu dari matematika, dari ya biologi dan lain-lainnya, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, dan metode-metode yang mereka ambil itu berbeda-beda. Dari berbagai guru atau berbagai dokter atau profesor yang lainnya sudah meneliti dari segala macam pengetahuan, dan batasan pengetahuan itu tergantung diri kita masing-masing, karena manusia itu mempunyai cara berpikir berbeda-beda. Kadang berfokus pada satu arah, kadang dua arah dan tiga arah, tergantung pada manusia itu sendiri. Dalam epistemologi terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami, yaitu pengetahuan merujuk pada keadaan memiliki keyakinan yang benar, didukung oleh alasan yang memadai. Pengetahuan melibatkan kepercayaan yang benar dan justifikasi rasional. Jadi di sini itu pengetahuan itu kita dapatkan berasal dari suatu ilmu, ya. Ilmu, semisal kita belajar kepada guru ini. Nah, guru ini sebelumnya dia berguru lagi ke guru ini. Nah, berarti pengetahuan itu mempunyai nasab atau jalur tersendiri dalam cara mendapatkannya, ya kan? Karena setiap ilmu pengetahuan itu tidak asal didapatkan. Nah, di sini harus didukung oleh beberapa alasan yang di sini. Di sini seperti ini, didukung oleh alasan yang memadai, karena alasan-alasan tertentu dari seseorang itu mendapatkan suatu ilmu karena kurangnya ilmu pengetahuan tersebut. Makanya kita harus mencari lagi. Dan apabila masih belum memadai atau belum menemukan jalan keluar, kita akan mencari lagi dan mencari lagi. Sehingga melibatkan kepercayaan yang benar dan justifikasi rasional. Jadi kita berpikir bahwasannya ilmu itu akan menemukan jalan keluarnya. Misalkan kita mempunyai suatu ilmu yang belum bisa kita ajarkan, maka kita harus mendapatkan ilmu tersebut ke orang yang lebih paham atau guru-guru yang paham. Kita mencari dari guru A, guru B, guru C dan lainnya, supaya kita itu yakin dengan ilmu yang kita dapatkan, dan cara berpikir kita dalam mendapatkan ilmu tersebut secara rasional atau secara itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Lalu kriteria kebenaran. Mencoba menjawab pertanyaan tentang apa yang membuat suatu keyakinan menjadi benar atau salah. Beberapa teori kebenaran yang diperdebatkan meliputi kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan pragmatisme. Jadi di sini kriteria kebenaran itu adalah kita harus bisa memfilter atau memilih-milih suatu ilmu yang kita ingin dapatkan, suatu pengetahuan yang kita dapatkan, karena setiap pengetahuan itu berbeda-beda dalam dalam suatu pengajarannya atau suatu isinya. Terkadang pengetahuan itu akan membawa kita kepada keburukan, atau kadang pengetahuan itu kadang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik atau hal negatif. Makanya kita harus membuat keyakinan yang benar, bahwasannya ini ilmu yang benar sesuai dengan yang sudah digariskan atau sudah diajarkan sebelumnya. Makanya pentingnya memilih-milih guru itu penting, karena
cara berpikir seperti seseorang itu akan menentukan hasil akhirnya, seperti itu. Lalu sumber pengetahuan, mempertimbangkan sumber-sumber yang dapat memberikan pengetahuan seperti pengalaman indrawi, persepsi, akal budi, intuisi, otoritas, dan metode ilmiah. Maksudnya sumber pengetahuan yang kita sering dengar, seperti kita dengar, terus pernyataan-pernyataan seseorang yang kita belum pahami, lalu kita pahami, terus akal budi itu cara kita mendapatkannya, intuisi, otoritas, dan metode ilmiah yang kita dapatkan secara cara mendapatkan suatu pengetahuan tersebut. Karena sumber pengetahuan itu berbagai macam, berbagai jalan. Jadi kita harus tahu latar belakang pengetahuan tersebut supaya kedepannya kita tidak salah atau tidak mengambil hal-hal yang membuat kita itu terlalu berlebihan atau nanti berakibat kepada diri sendiri. Batasan pengetahuan. Memperhatikan keterbatasan pengetahuan manusia termasuk masalah subjektivitas, keragaman interpretasi, ketidakpastian isu-isu epistemologi lainnya. Jadi batasan pengetahuan itu karena kurangnya seseorang itu dalam memahami suatu pengetahuan. Pengetahuan manusia itu berbeda-beda. Jadi setiap manusia itu ada hal-hal yang tidak terfikirkan, kadang tidak terakomodir, belum bisa mencerna apa yang dia dapatkan itu, atau bagaimana pengetahuan tersebut itu digunakan. Nah, itu kadang sering terjadi, atau kurangnya perhatian dalam keterbatasan pengetahuan manusia itu. Jadi setiap ilmu yang didapatkan itu kadang ada yang langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga pengetahuan tersebut hanya disimpan sendiri, seperti itu. Banyak isu-isu yang menjadikan keterbatasan pengetahuan ini menjadikan hal-hal negatif di kehidupan bermasyarakat. Tetapi banyak juga yang orang-orang yang paham lalu mengajarkan tentang bagaimana pengetahuan tersebut digunakan dengan baik, seperti itu. Lalu kita masuk di sesi terakhir, yaitu aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral seperti prinsip-prinsip etika. Ia berfokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang memiliki nilai, bagaimana nilai-nilai tersebut ditentukan, dan bagaimana kita seharusnya bertindak berdasarkan nilai-nilai tersebut. Jadi di sini itu aksiologi itu adalah aksi, atau secara ininya adalah cara beretika dalam kehidupan, cara berpikir orang itu dalam mengambil tindakan itu bagaimana, cara mempelajari nilai-nilai moral. Maksudnya dalam setiap yang kita lakukan itu apakah baik atau buruk gitu. Dia berfokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang memiliki nilai. Jadi semua yang dia dapatkan itu mempunyai suatu hal positif atau mempunyai nilai. Jadi seperti kita melakukan kebaikan, maka nilai-nilai tersebut akan berdampak baik ke depannya. Dan apabila sebaliknya, kita akan mendapatkan hal yang sebaliknya juga. Jadi ditentukan dari cara kita bertindak atau kita mengambil keputusan. Jadi aksiologi itu cara berpikir dalam melakukan suatu hal, ya, dalam melakukan hal-hal yang
baik dan buruk. Dalam sosiologi terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami, yaitu nilai, merujuk pada sifat intrinsik yang membuat suatu dianggap bernilai. Nilai dapat berhubungan dengan kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, dan prinsip-prinsip moral lainnya. Jadi, nilai di sini adalah setiap yang kita lakukan itu mempunyai suatu timbal balik atau suatu hal-hal yang memunculkan hal positif seperti kebenaran, kebaikan, keadilan, dan prinsip. Maksudnya nilai di sini adalah nilai dalam di sini aksiologi ini cara berpikir untuk mendapatkan satu nilai yang berhubungan tentang kebaikan dan lain-lainnya. Etika ini mempertimbangkan kewajiban moral dan tindakan yang baik atau buruk. Etika mencakup pemahaman tentang teori-teori etika seperti etika konsekuensialisme, deontologi, etika tugas, dan etika kebajikan. Jadi etika itu adalah cara sopan santun atau cara bertata krama. Jadi mempertimbangkan kita diwajibkan untuk berpikir bagaimana melakukan suatu tindakan baik dan buruk itu dalam mengambil tindakan baik buruknya supaya tidak salah dalam dalam mempertimbangkan suatu tindakan. Penerapan nilai-nilai melibatkan pemikiran tentang bagaimana nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Ini melibatkan pertimbangan tentang keputusan moral, tanggung jawab sosial, dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Jadi penerapan nilai-nilai ini dijadikan sebagai acuan seseorang itu berpikir dalam melakukan suatu hal. Misalnya kita melakukan kebaikan, maka hal-hal yang akan diterima juga feedback atau timbal baliknya adalah baik juga. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi mempertimbangkan keputusan moral. Jadi keputusan moral itu kita ketika memutuskan suatu hal dalam bermasyarakat itu harus secara adil. Karena nanti akan timbul hal-hal yang menjadikan moral itu rusak atau seseorang itu rusak. Maksudnya itu rusak itu seseorang itu akan menjadi jelek di mata orang lain. Jadi kita harus lebih bijak dalam mengambil keputusan moral. Tanggung jawab sosial ini yang sering kita lakukan. Tanggung jawab sosial itu kita dalam kehidupan sosial kita. Bagaimana kita berperilaku baik terhadap yang lain. Cara kita menghormati, cara menghargai suatu kerja keras orang. Jadi tidak asal mengambil tindakan dan konsekuensi dari tindakan. Nah, konsekuensi ini yang sering terjadi. Maksudnya konsekuensi itu adalah suatu hal yang tidak diduga-duga, yang tadinya bisa diduga, tetapi bagaimana manusia tersebut bisa mengakomodir dari tindakan-tindakannya tersebut, seperti itu. Nah, di sini saya mengambil referensi dari beberapa buku dari dari peneliti-peneliti yang ada di dunia, seperti dari beberapa universitas besar di luar negeri. Oke, bisa dilihat di sini. Dan saya akhiri, cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.